warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini kami ada kunjungan dari mahasiswa UINKHAS dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Dua lembaga ini berkunjung ke Kampung SDGs dan juga ada kunjungan dari pengurus Lazisno MBJNU Uluan. Di sini hadir Mas Imron. Saya sampaikan dulu, di sini ada istilah integratif farming dan ini untuk edukasi, ya. Bahwa di sini ada peternakan kambing yang salah satu pakannya ini pakai indigo vera ini. Ini memiliki protein yang sangat tinggi, ya. Jadi kambing kalau diberi makan ini luar biasa, cepat gemuk dan bagus kambingnya. Nah, yang namanya integratif farming itu pertanian yang menyatu dengan peternakan. Nah, peternakan kambing ini salah satunya saya peruntukkan kotorannya untuk pupuk organik. Tidak hanya diberikan ke rumah pangan lestari, tapi juga ke sawah. Mohon Mas Imron menjelaskan bagaimana pembuatan dari pupuk organik kotoran kambing ini. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imron, nama saya Imron pribadi. Ya. Saya biasa di dalam entrepreneur, baik itu di bidang pengolahan pakan atau limbah pakan yang menjadi pupuk, ya. Saya bergerak di pergerakan pupuk organik nasional sama teman-teman pegiat lingkungan, ya, terutama. Jadi memanfaatkan pupuk organik salah satunya kohi kambing. Ada kohi kambing, kohi ayam, dan seterusnya. Nah, mengapa kohi kambing dibutuhkan untuk menjadi pupuk? Karena kambing itu salah satu binatang pemakan sejenis rumput-rumputan. Kalau bicara kambing, yang terbaik pakan nomor satu itu dari rumput-rumputan alami atau hijau-hijauan. Begitu juga sapi dan seterusnya, nomor satu. Yang jadi masalah kalau kita tidak punya sedia pakan organik, ya, pakan organik yang dari rumputan atau dedaunan. Maka itu menjadi problem. Maka dibuatlah pakan fermentasi alternatif. Ya. Bahkan di Arab Saudi itu makan kertas dan seterusnya, ya. Di Arab Saudi kertas difermentasi dimakan dan seterusnya. Nah, di sini saya akan bicara tentang kambing itu semua bermanfaat, ya. Dari tanduknya, dari bulunya, dan juga dari kotorannya dan kencingnya. Tapi saya tidak bicara kencing kambing, tapi bicara hari ini tentang kotoran kambing. Nah, kotoran kambing yang dijadikan fermentasi, dijadikan pupuk terbaik adalah pakannya itu benar-benar organik, benar-benar alami. Dari jenis rumput-rumputan atau dari jenis tanaman-tanaman hijau-hijauan. Itu banyak jenisnya dan bisa dikembangkan. Itu nomor satu pakan baik, secara alami dan dikelola dengan alami. Sama di kambing itu juga membutuhkan 3, pakan, kandang, dan udara. Semua peternakan itu membutuhkan kandang 3 ini. Nggak bisa terlepas. Pengelolaannya hanya ini. 3 manajemen. Maka kalau pengelolaan ini bagus, kotoran kambingnya juga bagus. Kalau kotoran kambing makanannya jelek, maka menjadi pupuknya juga jelek. Nah, bagaimana kotoran kambing ini bisa menjadi pupuk organik yang bagus? Yang pertama, caranya menguraikan kotoran kambing ini agar menjadi menjadi tanah, menjadi hancur. Karena kalau kotoran kambing masih bulat-bulat, untuk dijadikan pupuk butuh waktu 1 tahun. Jadi kotoran kambing ditaruh, ya bagus. Itu butuh waktu 1 tahun, tanah menguraikan. Kadang-kadang tidak terurai ketika kena panas. Bahkan sampai 2 tahun tetap aja bulat. Itu sering terjadi. Ya anggap aja 1 tahun. Nah, maka kita membutuhkan proses, namanya proses fermentasi untuk menguraikan. Sehingga butuh waktu sekitar maksimal 1 bulan, bahkan ada yang cepat 1 minggu. Itu sudah terurai di fermentasi. Tetapi sekarang skala industri sudah menggunakan namanya mesin pencacah. Nah, kan tidak semua petani memiliki mesin pencacah, maka digunakanlah proses fermentasi. Mesin pencacah walaupun ini kotoran kambing dihancurkan, untuk jadi pupuk juga tidak baik. Mengapa? Karena kandungan gasnya itu masih tinggi, biogasnya sangat tinggi, dan kandungan patogen juga masih tinggi. Sehingga bisa-bisa tanaman kita mati. Kalau ini ditasi tanaman, tiba-tiba tanaman kita mati, tidak subur. Maka dibutuhkan difermentasi, dibuang salah satunya patogen, bakteri patogen, dan juga dibuang juga namanya amonia, dan gasnya itu harus dibuang.
karena itu yang mengganggu tanaman. Nah, caranya biasanya kotoran kambing itu dijemur. Yang bagus itu dijemur dan kemudian disemprot. Caranya sangat banyak. Cara mudah biasanya menggunakan gula dan ragi. Tentu ditambah E4 pertanian. Ya, E4 pertanian yang warna apa? Ada tahu warnanya? Warna apa? Warna kuning. Iya, warna kuning ya. Ditambah E4. Ditambah E4. Kemudian paling sederhana adalah E4 sama gula, sama ragi. Ragi itu akan mengurai, kemudian disemprot biar kena matahari ya kira-kira setengah jam lah atau 1 jam. Kemudian dimasukkan di tong begini, ditutup sangat rapat. Dalam waktu 2 minggu, kalau raginya banyak dan prosesnya bagus, itu akan terurai menjadi butiran-butiran ya seperti tanah. Nah, pada saat itu juga belum bisa dijadikan pupuk. Itu harus bukan dijemur. Kalau dijemur maka proses bakterinya mati. Bakteri baiknya mati, maka ya diangin-anginkan gitu ya. Diangin-anginkan, ada juga yang dijemur kemudian disemprot lagi dengan bakteri lagi. Yaitu sayang. Kalau saya diangin-anginkan dan kemudian kering, aromanya sudah tidak sama dengan kotoran kambing, aromanya nanti mirip tape ya. Jadi kotoran kambing sudah hilang, maka sejak itu bisa menjadi pupuk organik. Jadi pupuk itu sangat bagus dari kohe kambing. Nah, itu penjelasan saya tentang cara membuat jadi kohe kambing. Jadi jangan langsung ditaburkan, maka tanaman akan mati. Bahkan bertahun-tahun tidak subur. Banyak petani sehingga gagal di situ. Maka harus dihancurkan dulu. Kalau memang tidak bisa dihancurkan, dijemur saja. Dijemur saja dan kemudian disirami air setiap hari. Nah, biasanya petani begitu, tidak pakai apa-apa, dilatar, dijemur, kemudian disiram, bahkan lama kan hancur kalau lahannya luas. Nah, itu juga bisa, tapi memang kurang baik, banyak kandungan yang hilang. Tetapi untuk pupuk, untuk pertanian lebih bagus daripada langsung. Jadi ini penjelasan saya tentang cara penggunaan kohe kambing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nanti ditaruh di wadah ini. Iya. Jadi diambil dari sana, lalu taruh di wadah. Ini nanti difermentasi, ditutup. Setelah hancur kemudian bisa dipupuk. Ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan manfaat dan untuk prakteknya langsung ya nanti. Ini hanya teori, penjelasan teori. Oke.